Halo, halo. Kedengeran gak suaranya? Oke, let's go. Halo guys. Apa kabar nih? Sehat-sehat kan semuanya? Udah lama banget nih kita nggak kumpul. Baik kok, baik. Cuma kayak udah bosan aja gitu di rumah, jadinya kangen sama kegiatan-kegiatan kampus yang bisa dilakuin gitu loh. Iya tuh, bener banget. Gue juga udah kangen banget nih makan di PK. Ini semua tuh gara-gara corona. Untuk lockdown, semua lockdown. Nah, gak cuma Unpad nih yang lockdown. Menurut data UNESCO, penutupan sekolah dan universitas ini udah dilakukan oleh sekitar 165 negara di dunia karena pandemi ini. Selain itu juga berdampak ke berbagai bidang loh. Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan hilangnya hingga 195 juta pekerjaan penuh waktu. Di Amerika contohnya, ada sekitar 10 juta orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya atau memberikan skema kompensasi kerja jangka pendek yang disubsidi oleh pemerintah yang dikenal sebagai Kurzarbeit di Jerman. Hal ini tentunya menyebabkan resesi ekonomi secara global di seluruh dunia. Banyak negara dengan ekonomi besar seperti Italia dan Spanyol telah melakukan kebijakan karantina. Hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis di banyak sektor ekonomi. Dan juga pasar saham global mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam indeks utama dunia. Selain berdampak pada sektor ekonomi global, pandemi ini ternyata juga berdampak pada kehidupan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mengeluarkan laporan terkait masalah mental dan psikososial yang sedang terjadi selama wabah COVID-19. Hal ini didasari karena timbulnya pemberitaan akan adanya kemungkinan penularan virus melalui hewan. Hal ini membuat banyak orang enggan menjaga hewan peliharaan mereka. Nah, kemarin banget gue tuh dapet data gitu. Gue ngambil contoh dari negara Mesir sih, cuma harusnya sih sama aja. Nah, teman-teman, sebenarnya nggak semua perusahaan itu mengalami kerugian di masa pandemi ini. Jadi ada perusahaan yang emang diuntungkan dan ada yang mengalami kerugian. Kita nyebutnya potential winner sama potential loser. Jadi potential winner yang pertama itu e-commerce. Itu emang kayak pada dasarnya manusia tuh konsumtif dan kayak doyan belanja. Cuma mall-mall tuh lagi pada tutup. Jadi kayak semua kebutuhan kita itu bisa di-provide sama e-commerce. Jadi e-commerce untung. Nah, yang kedua ini ada si provider. Kan kita belajar dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Kita butuh kuota yang banyak nih. Jadi provider untung. Nah, selain e-commerce dan provider tadi, ada juga nih barang-barang yang emang lagi dicari banget di masa corona ini. Itu kayak sanitizer, terus masker, bahkan orang-orang yang nggak kebagian masker pun kayak bekerja bahan tuba atau masker kain. Nah, sekarang kita bakal masuk jadi potential losers tuh jadi sebenarnya kalau potential losers itu lebih ke perusahaan-perusahaan yang mungkin tapi emang iya, jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan jasa kayak contohnya perhotelan, terus restoran. Ini kan lagi lockdown nih, jadi nggak ada income. Even kalau misalnya restoran buka, orang-orang tuh jadi takut gitu beli makanan di luar. Mungkin kalau emang kita GoFood atau GrabFood itu kayak cuma sesekali doang. Terus kayak tourism, terus aviation tuh kayak perusahaan-perusahaan transportasi kayak pesawat, maskapai, terus jasa. Apalagi sekarang tuh Jokowi, Pak Presiden kita udah ngasih statement untuk larangan per 24 April.
Nah, negara kita juga kena dampaknya nih guys di berbagai bidang. Ternyata virus corona itu nggak cuma memiliki dampak kesehatan bagi masyarakat Indonesia, tapi dampak virus corona berdampak besar banget bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Contohnya UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM itu benar-benar nyata. UMKM kesulitan untuk membayar biaya-biaya yang ada. Halnya kayak gaji, terus honor pekerja, sampai biaya operasional yang biasa mereka keluarin. Terus ada pariwisata, agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, bahkan sampai restoran pun terkena dampak virus corona. Nah, terus ada manufaktur. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diliburkan sementara sehingga pendapatan mereka berkurang. Apabila sepenuhnya karyawan dirumahkan, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon mereka karena proses pengelolaan berkurang juga. Impor bahan baku juga mengalami penurunan pastinya dong. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negerinya juga berkurang dong pastinya. Ya, namanya juga sistem yang baru pertama kali diterapkan, ada kekurangan sama kelebihannya. Kelebihan dari sistem ini, dosen tuh jadi lebih mudah buat nge-share materi ke mahasiswanya. Terus ya, kalau lagi kelas online, kita tuh bisa bebas milih tempat buat ngelaksanain kelas online gitu. Kayak misalnya kayak di kamar, di teras, atau di ruang tamu. Pokoknya spot-spot yang rasanya nyaman deh buat kelas online. Terus juga ya, kalau misalnya kita ngerjain tugas atau belajar, kita jadi lebih fleksibel, nggak kepatok sama jadwal kuliah. Jadi kayak lebih gampang gitu dan waktunya banyak buat kita ngerjain tugas. Tapi ya, pembelajaran jarak jauh ini juga ada kekurangannya. Kan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang tinggal di daerah-daerah dengan sinyal yang kurang baik. Nah, itu tuh kalau saya mau akses kelas online kadang-kadang suka kehambat. Padahal udah masukin ID, udah masukin password yang benar, tapi buat join itu kadang-kadang masih suka lama gitu, gara-gara emang pengaruh sinyalnya sih. Terus juga bahkan kadang-kadang kalau saya lagi kelas online di tengah-tengah pembelajaran suka ngajak ke out sendiri gara-gara sinyalnya keputus. Terus juga beberapa teman-teman mahasiswa itu kan gak semuanya langganan wifi ya di rumah. Sedangkan untuk mengakses kelas online itu memerlukan kuota yang terbilang gak sedikit. Nah, otomatis biaya yang dikeluarkan itu jadi lebih bertambah kan. Ya, emang sih pembelajaran jarak jauh ini masih ada kekurangannya. Tapi kita harus tetap berusaha buat ngemanfaatin dan maksimalin pembelajaran jarak jauh ini sebaik mungkin. Soalnya cuma itu satu-satunya cara supaya kita gak ketinggalan materi dan pembelajaran di perkuliahan. Jadi buat teman-teman tetap semangat semua ya buat ngejalanin perkuliahan online-nya. Nah, buat kalian jangan lupa ya tetap stay di rumah aja. Karena di saat-saat seperti ini penting banget buat jaga kesehatan. Selain kita jaga kesehatan diri sendiri, kita tuh sama aja udah membantu tenaga medis dan masyarakat yang masih berjuang di tengah pandemi ini. Karena selain kita jaga kesehatan diri kita sendiri dengan cara tetap di rumah, kita sama aja ngebantu para tenaga medis dan masyarakat yang masih berjuang di tengah pandemi ini, teman-teman. Jadi, tetap di rumah aja ya.